warga Indonesia, kita sering banget sih dengar istilah otak kanan, otak kiri. Katanya kalau anak yang dengan otak kanan lebih aktif akan punya ciri-ciri ABCD. Kalau otak kiri lebih aktif punya ciri-ciri tertentu, minatnya juga berbeda-beda. Sebenarnya benar nggak sih atau itu cuma mitos? Riset terbaru gitu kan ya di ranah ini gitu menyampaikan bahwa sebetulnya otak kanan, otak kiri pada saat kita berproses melakukan sesuatu itu kerja bareng-bareng kok. Gak ada orang yang dominannya aja kanan banget, dominannya kiri banget gitu. Atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang orang bilang, oh pekerjaan ini dominan otak kanan banget, pekerjaan ini dominan otak kiri banget. Padahal sebetulnya untuk melakukan semua aktivitas kita, si otak kanan, otak kiri itu kerja bareng-bareng. Kerja bareng-bareng, kemudian melakukan fungsinya juga gitu kan. Sehingga kalau kemudian dibilang, wah dominan otak kanan, otak kiri, mungkin harus dikaji ulang kali ya, bener nggak seperti itu? Jadi sebenarnya memang harusnya idealnya gitu kan ya, adalah dibuat seimbang. Karena misalnya kayak tadi Dika sampaikan bahwa ada satu pekerjaan misalnya, seniman banget, pelukis banget gitu kan. Kemudian sangat art sekali sehingga dominan otak kanan. Tapi pada saat dia mencampur cat yang satu dengan cat yang lain, butuh warna yang presisi, bukankah kalau misalnya kita berbicara mengenai itu adalah pekerjaannya otak kiri juga berkontribusi di situ. Jadi sebenarnya baiknya adalah diseimbangkan. Kemudian memang distimulasi sejak kecil untuk kemudian membuat baik otak kanan maupun otak kiri itu teroptimalisasi gitu. Jadi kalaupun kita lihat oh kayaknya bagus di arts, bagus di apa, tapi bukan berarti yang lain ditinggalkan, tetapi juga tetap distimulasi sehingga pada akhirnya anak itu lebih optimal gitu. Kalau tadi bicara tentang intuisi gitu, itu kan suatu hal yang bisa dilatih perlahan-lahan, mungkin dari pengalaman hidup juga. Kalau suatu hal yang sifatnya tuh pasti, ilmu eksakta, itu kadang-kadang yang paling kepayahan nih orang tua nih. Akhirnya berpikir, oh iya emang anak saya bekerjanya otaknya lebih cenderung tidak ke arah sana. Sebenarnya bisa nggak sih Mbak diarahkan atau justru jangan dipaksakan kalau anaknya emang nggak minat ke sana? Jadi sebenarnya gini, baiknya itu oke, kita melihat bakat dan minat anak seperti apa, tapi bukan berarti kalau kemudian tidak bisa, kemudian tidak kita stimulasi. Gitu. Kalau tadi kita lihat di segmen sebelumnya, kita lihat anak Hikaru ini punya minat yang ekstrim. Minat dan bakatnya memang ekstrim di seni dan juga di olahraga. Nah, mungkin kalau tadi akhirnya punya sempat terlambat di masa-masa awal kehidupannya, lalu ibu orang tuanya ambil tindakan untuk bisa pendekatan yang lebih besar juga terhadap si anak. Nah, mungkin masih banyak yang nggak punya waktu juga nih Mbak. Gimana kita bisa paling tidak melihat ini sebagai suatu hal yang memang penting gitu, urgent. Kadang-kadang mungkin orang tua melihat, nggak apa-apa dia suka seni biarin aja. Nggak apa-apa juga nilai matematika jelek, bukan nilainya ya, tapi sebenarnya pada kemampuan dia memahami bahwa nanti juga ketemu lagi nih di dewasa. Gimana mindset ini harus diluruskan gitu. Oke. Jadi memang pada saat sebenarnya yang Dika bilang tadi, semua aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian dan kemudian hampir semua ranah pekerjaan gitu kan ya, yang dilakukan itu melibatkan kedua belah hemisfer atau bagian otak ini loh gitu, nggak cuma berdiri sendiri gitu. Dan untuk kalau kita ingin anak-anak kita kemudian tentu optimal pada saat dia dewasa nanti, dia bisa meraih prestasi terbaiknya atau potensi terbaiknya, ya optimalkanlah kedua bagian tersebut. Dan kalau tadi kita lihat bahwa sebenarnya yang tadinya awalnya memang ekstrim banget nih Hikaru, cuma di art aja, di seni aja, toh bisa akselerasi. Berarti kan ini bagian dari keseimbangan otaknya juga yang bekerja ya. Mungkin Mbak Ayu ada tips untuk orang tua di rumah untuk yang mungkin masih balita, anak-anaknya udah bisa paling tidak mengarahkan minat anaknya dengan tepat. Oke, kalau usianya batita balita, jelas perkenalkan dengan sebanyak-banyak mungkin aktivitas dan simulasi, sehingga nanti kita bisa tahu gitu kan, kita bisa memahami, kita bisa melihat sebetulnya dia paling berminatnya di mana, dan cara untuk tahunya paling minatnya mana ya kenalin dengan sebanyak-banyaknya gitu kan, sehingga harapannya anak-anak kita bisa optimal tumbuh kembangnya. Dan kalau memang usianya masih batita balita, lakukanlah dengan cara yang menyenangkan, apalagi kalau bukan bermain bersama gitu, karena dalam bermain itu banyak banget sebetulnya ranah yang sebenarnya sebenarnya lagi belajar, cuma kemasannya bermain, jadi anak lebih happy. Lebih happy. Oke, Mbak Ayu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Keluarga Tetap Sehat dan semangat pastinya ya.